Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mursalin al-imamu syakirin nabiyyuna wa habibuna al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga dimudahkan segala jalan-jalan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan demi ketaatan yang kita kerjakan tidak lain tidak bukan berkat kemudahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensyukuri kenikmatan ini dan bisa terus bertambah kenikmatan ketaatan sampai kita meninggal dunia, sampai kaki kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatannya. Selawat beriring salam kita curahkan teruntuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mencintainya lebih dibandingkan seluruh manusia. Semoga tercurahkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga tercurahkan pula kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau dengan baik dan benar. Sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, karena orang-orang yang bertakwa merekalah orang-orang yang menang, karena mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang benar beruntung, keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Kata para ulama kita terdahulu, mereka mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri yattaqi. Bagaimana seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak mengetahui jalan-jalan untuk menuju ketakwaan? Bahwasanya takwa tidak sesuatu yang bisa diraih dengan mudahnya. Banyak jalan dan panjang yang perlu kita tempuh, dan setiap jalannya tentu ada penghalang-penghalangnya, tentu ada rintangan-rintangannya. Selain kita mengenal jalan ketakwaan, apa saja jalan-jalan, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selain itu, di antara perkara yang penting untuk kita ketahui juga adalah bagaimana kita mengetahui jalan-jalan yang dapat menghambat kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penghalang yang dapat menghalangi kita untuk menjadi orang yang bertakwa
adalah di antara sifat kebiasaan fudul. Ingin tahu berlebihan, mencampuri urusan yang bukan urusannya. Maka kita mengetahui bahwasanya di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan jawami'ul kalim. Utitu jawami'ul kalim, kata Nabi, di antara keistimewaan beliau, aku diberikan jawami'ul kalim, ungkapan yang ringkas namun maknanya sangat dalam. Dan di antara ungkapan Nabi yang ringkas, nasihat Nabi yang ringkas, yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan fudul ini adalah sabda beliau, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk keelokan, kebagusan agama seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Maka jikalau kita melihat di antara godaan, cobaan, fitnah zaman sekarang adalah banyaknya penghalang-penghalang yang membuat kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Maka di antara wasiat Nabi, nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Fokuslah kepada segala perkara yang bermanfaat bagimu dan janganlah engkau malas dan menyerah. Dan kita melihat fitnah penghalang di zaman ini yang bisa menghambat kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah fudul. Dan kita katakan, wa min ni'am fi hadhihi zaman siyanatul lisan anil fudulil kalam wa siyanatul uzun anil fudulil istima' wa siyanatul ain anil fudulil nazar. Bisa kita katakan di antara kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba di zaman ini adalah dia bisa menjaga, memelihara lisannya dari berlebihan dalam berbicara. Dia bisa menjaga pendengarannya dari berlebihan dalam mendengar, dan dia bisa menjaga penglihatannya dari berlebihan dalam penglihatannya. Kita melihat di antara fitnah zaman sekarang yang berkaitan dengan fudul fil kalam, berlebihan dalam bicara. Di zaman sekarang, zaman medsos ini, kita sering mendapati di media sosial kita mungkin cuitan, tulisan di antara sebagian teman-teman kita yang kemungkinan kebanyakan besar cuitan mereka tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita, tidak pula merasakan manfaat bagi kita. Namun terkadang tangan ini sangat mudahnya mengetik sesuatu, berkomentar, ingin ikut campur dengan urusan orang lain. Maka ada berita berkaitan dengan orang lain, dia bukan urusan kita, sekarang kita ikut campur di dalamnya. Yang kita terkadang berbicara baik dalam kehidupan nyata kita atau dalam dunia maya dengan pembicaraan yang bukan kita menguasainya, yang bukan di bidang kita. Sehingga pembicaraan yang bukan bidang kita ini kemungkinan akan mendatangkan banyak keburukan, mudaratan yang mungkin kita salah dalam berbicara, yang tak kalah kita mencampuri urusan yang bukan urusan kita, maka kita salah dalam menyikapinya. Maka di antara kenikmatan bagi seorang muslim
zaman ini adalah dia menjaga lisannya dari berlebihan dalam berkomentar, dalam berbicara. Karena kita lihat zaman sekarang mudah sekali seorang untuk berkomentar, seorang untuk memberikan pendapat dia, padahal dia bukan ahlinya, memberikan analisis dibangun di atas data yang tidak benar, dibangun di atas ilmu yang tidak benar pula. Maka kaum muslimin, berhati-hatilah dalam masalah lisan, berlebihan dalam masalah berbicara. Berbicara adalah sesuatu yang bagus di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun alangkah bagusnya jika kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dan juga di antara kenikmatan yang bisa kita dapatkan di zaman ini, jika ada seorang di antara kita memilikinya, adalah yaitu menjaga pendengarannya dari berlebihan dalam pendengaran, menjaga telinganya dari berlebihan dalam pendengaran. Tak kalah kita di kehidupan ini, kadang kita sering sekali mencampuri urusan orang lain, ikut nimbrung mendengar suatu urusan yang bukan urusan kita. Atau mungkin tak kalah kita membuka HP kita, muncul di YouTube kita misalkan mungkin band-band yang pernah kita dengar dahulu sebelum kita mengenal agama ini dengan baik. Muncul suatu band yang baru merilis lagu, kita dengar, oh ini kayaknya bandnya indah, dulu lagunya bagus-bagus, hit-hit di zaman saya masih SD. Kita dengerin, apa faedahnya, apa manfaatnya? Kita sudah mengetahui itu sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang fitnah itu muncul, penghalang, sesuatu yang haram itu muncul tanpa kita ketik sekalipun, buka sesuatu yang kita ingin, namun ternyata muncul godaan yang lainnya. Ada band yang mungkin dahulu kita gandrungi ketika kita masih sekolah dahulu, sudah rilis album baru, single baru, kita penasaran pengen dengar, oh ini kayaknya bandnya bagus ini, kayak ini pasti singlenya pasti booming ini. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Maka seorang yang bisa menjaga dirinya dari hal demikian adalah kenikmatan. Dia adalah kenikmatan yang mungkin yang perlu dia syukuri. Karena tidak mudah seorang bisa lolos dari cobaan demikian. Ketika dia sendirian buka HP-nya, ketika dia mungkin mau cek bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, makhraj huruf apa, kemudian muncul iklan. Dia dengar kayak seru iklannya, kayak promonya bagus, dan yang lainnya. Seorang yang bisa menjaga pendengarannya dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih di zaman ini, adalah suatu kenikmatan. Dan juga seorang yang bisa menjaga penglihatannya anil fudulin nazar, dari berlebihan dalam melihat. Terkadang zaman sekarang banyak sekali orang membuat konten-konten, suatu video-video yang nggak ada faedahnya. Entah video apa dia buat. Dan lebih bodohnya lagi, kita yang lihat 15 menit, 20 menit kita lihat, dan tidak ada manfaatnya untuk kita. Lihat bagaimana membuat merakit pesawat misalkan. Padahal kita tidak ada keinginan untuk itu. Kita lihat, atau lihat makanan review makanan enak. Padahal kita tahu kita nggak punya duit untuk membelinya. Di tempat kita juga nggak ada. Kita lihat cuman mungkin meneteskan air liur saking enaknya makanan tersebut. Apa gunanya? 15 menit habis waktu berlalu melihat hal demikian. Kalau kita gunakan untuk beristighfar, kalau kita gunakan untuk berzikir, kalau kita gunakan untuk bekerja, alangkah lebih manfaatnya waktu tersebut dibandingkan dengan kita melihat review makanan, review apa, review permen apa. Padahal kita tahu ini kita nggak bisa belinya, kita nggak juga ada di tempat kita. Kapan kita lihat? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Apalagi nauzubillah sampai perkara yang diharamkan Allah SWT, melihat suatu cuplikan goyangan-goyangan yang ada di sebagian iklan ataupun sebagian short video dalam YouTube ataupun dalam Reels Instagram ataupun Facebook. Cobaan begitu banyak, dan takkanlah kita bisa menahan diri kita dari melihat hal demikian.
ingin melihat over dalam melihat demikian, maka adalah kenikmatan. Maka para kaum muslimin dan muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita perlu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang berlebihan, mencari informasi yang bukan berkaitan dengan diri kita, ingin tahu segala urusan orang lain, atau kita kenal dengan kepo ataupun yang lainnya. Karena di antara kenikmatan, kebahagiaan yang didapatkan oleh setiap muslim zaman ini adalah dia menjauhkan dirinya dari sifat fudul. Aqulu qouli hadza fastaghfiru fa inna rabbi wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kiat-kiat cara agar kita bisa terjauhkan dari sifat fudul, ingin tahu berlebihan, melihat sesuatu yang bukan urusan kita, mendengar sesuatu yang bukan urusan kita, berbicara sesuatu yang bukan urusan kita, atau bicara sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, atau kebablasan sampai melihat sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, atau sampai offset dalam mendengar sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kiat cara agar kita bisa dijauhkan dari sifat fudul ini adalah yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha melihat. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, Maha melihatnya. Ya'lamu khayatan a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengetahui pengkhianatan lirikan mata tak kala kita melirik kepada sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Walaupun kita melirik cuma sekejap saja, Allah Maha mengetahuinya. Kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang kita perbuat, yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan juga di antara kiat yang lainnya yang bisa kita lakukan agar kita dijauhkan dari sifat fudul ini, yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang kita perbuat semua akan dituliskan, semua akan tertulis dalam kitab, dalam buku catatan amalan kita. Maukah kita melihat buku amalan kita nanti? Maukah kita tak kala kita melihat buku amalan kita dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya? Maka kita melihat dalam buku amalan kita nanti, kita melihat si A nonton ini, si A nonton itu, yang dia habiskan waktunya setengah jam untuk lihat ini, lihat itu, dan itu akan dicatat. Dan setiap ucapan kita akan dicatat juga. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak satu ucapan yang keluar dari lisan kita, ada malaikat yang mencatatnya, dan ada buku catat amalannya. Maka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, maka dia akan bahagia tak kala dia melihat catatan amalannya. Namun sebaliknya, orang-orang yang fajir, yang penuh dengan kemaksiatan, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak luput darinya yang kecil ataupun yang besar kecuali dituliskan. Semuanya tertulis di kitab tersebut. Maka cara yang kedua agar kita terhindar dari penyakit fudul ini, sifat fudul ini adalah kita yakini bahwasanya apa yang kita ucapkan pasti ada yang mencatatnya, dan apa yang kita lakukan pasti Allah Maha melihatnya dan juga mencatatnya di buku amalan kita. Dan di antara cara yang lainnya agar kita terhindar dari penyakit fudul ini, sifat fudul ini adalah yakinlah bahwasanya di antara sebab kebahagiaan adalah kita meninggalkan sesuatu yang bukan urusan kita. Kita meninggalkan sesuatu yang bukan urusan kita. Kenapa orang tersebut bisa bahagia? Kalau kita semua permasalahan kita ikut campuri, tentu kita akan susah untuk bahagia. Kenapa bisa demikian? Misalkan kita melihat sesuatu, misalkan permasalahan ini berkaitan dengan orang lain, dan kita mungkin akan timbul juga kebencian, dan tak kala timbul kebencian ini akan timbul pula
ketidakbahagiaan kita ketika ketemu dia, kita nggak mau menyapa dia, nggak mau salaman sama dia, ataupun yang lainnya. Maka di antara kenikmatan sebab kebahagiaan adalah meninggalkan suatu perkara yang bukan urusan kita. Sekarang kita melihat misalkan cuplikan apa, orang yang di video mungkin marah-marah, kita pun ikut marah, nggak bahagia juga kita, nggak juga kita bahagia. Dan di antara kiat yang lainnya yang terakhir adalah dengan meninggalkan perkara fudul, adalah kita bisa melakukan perkara-perkara yang manfaat untuk kita. Karena dengan kita berlebihan dalam melihat atau mencari informasi yang bukan berkaitan dengan urusan kita, yang ada manfaatnya, akan membuat kita luput dari banyak kebaikan. Coba kita lihat misalkan di antara kaum muslimin misalkan yang dia maniak dalam sepak bola, yang dia mungkin lihat Liga A, dari liga yang pertama sampai liga yang 38 dia lihat satu kali pertandingan 90 menit. Jika dikali 38 pertandingan, berapa jam yang dia habiskan jika dia gunakan untuk beristighfar, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca kitab, untuk bekerja, alangkah lebih baiknya. Kenapa katakan tidak ada manfaatnya? Apakah dia dengan melihat bola dengan begitu berlebihan tersebut akan membuat dia menjadi seorang pemain profesional? Tentu tidak. Apakah dengan melihat bola tersebut dia menjadi orang yang kaya? Tentu juga tidak. Atau mungkin sebagian kaum muslimin melihat anime ataupun kartun yang sampai berseri-seri, beratus seri, anime Jepang ataupun yang lainnya, sampai mungkin ratusan serinya. Apa manfaatnya? Apakah dengan lihat anime akhirnya dia pintar? Dia jadi detektif, jadi orang yang pintar menerka masalah? Tidak demikian. Enggak ada faedahnya. Maka di antara sebab kita bisa meninggalkan perkara fudul, yakinlah dengan fudul kita akan terjauhkan dari banyak kebaikan. Dan sebaliknya dengan kita meninggalkan fudul ini, kita bisa meletakkan banyak kebaikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit dan sifat fudul ini, dan buat kita bisa fokus dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat ya qadiyal hajat ya mujibud da'awat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ansur muslimina musta'dafina fi kulli makan. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawli wal amal. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimus shalah.